truk ini pertama kita kasih dulu ke pasar Indonesia. Semua supplier produsen mobil di Indonesia tidak ada lagi bisa memproduksi, baru kita mengambil dari India. Efisiensi ekstrim. Dua kata ajibat ini disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, ketika menjelaskan pembelian mobil pickup 4x4 dan truk 6 roda buatan India untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Efisien, efektif, transparan, dan adil merupakan instruksi Presiden Prabowo agar pembangunan KDKMP yang jumlahnya mencapai 80.000 koperasi di seluruh Indonesia itu dilakukan seefisien mungkin. Selain efisien dalam penggunaan anggaran, juga efisien dalam memenuhi tenggat waktu. Atau dengan kata lain, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus dilakukan secepatnya, namun dengan anggaran yang sedapat mungkin dihemat alias diperketat. Presiden Prabowo memberikan target agar pada akhir 2026 minimal sudah ada 60.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah bisa beroperasi. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi di Indonesia pada 12 Januari 2026. Joao Mota mendapatkan tugas untuk menyukseskan KDKMP. Tentu saja harus berpikir keras guna mengejar target tersebut. Lagi-lagi dengan catatan harus melakukan efisiensi anggaran secara maksimal. Maka keluarlah istilah efisiensi ekstrim tersebut untuk memperkuat pesan efisiensi Prabowonomics di segala lini. Dan efisiensi yang dilakukan Joao Mota memang ekstrim. Guna membangun gerai KDKMP misalnya, Joe hanya mengeluarkan uang sebesar 2,95 juta rupiah untuk setiap meter persegi. Padahal ongkos termurah yang berlaku di pasaran adalah sekitar 5,8 juta rupiah per meter persegi, sehingga Joe pun bisa menghemat anggaran sekitar 50%. Penghematan itu antara lain dilakukan dengan menggunakan sistem karya bakti padat karya. Babinsa dan kepala desa mengerahkan masyarakat desa untuk bergotong royong membangun KDKMP, sehingga perputaran uang pun ada di desa-desa. Pengadaan materialnya memanfaatkan sumber daya alam seperti batu dan pasir dari sekitar desa, serta material lainnya pun dibeli dengan diupayakan maksimal dari toko di desa masing-masing. Cara ini selain dapat memangkas ongkos pengadaan material bangunan, juga menghidupkan perekonomian lokal. Dengan Babinsa menggerakkan dan kepala desa menggerakkan masyarakat desa itu, kita bisa membangun itu dengan efektif, efisien, sehingga kita bisa menekan kos secara maksimal karena kita menggunakan sumber daya alam lokal. Sumber daya alam lokal itu baik yang di situ ada pasirnya, ada produksi batako, ada produksi bata, itu dia bisa gunakan untuk pembangunan di sana. Nah, selain dari sumber daya alam, dari sumber daya lingkungan itu ada toko material, ada supplier besi, ada supplier ini, beli yang di lokal sehingga uang itu berputar di lokal. Nah, harapan kita pembangunan ini mulai dari awal menjadi wujud gerakan pembangunan dari desa untuk Indonesia seperti yang disampaikan Bapak Presiden dalam Astacita yang ke-6, membangun dari desa untuk Indonesia gitu. Efisiensi ini pula lah yang diterapkan Joao Mota ketika memutuskan untuk mengimpor 105.000 unit pickup dan truk dari India yang akan diberikan ke setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih guna dijadikan kendaraan operasional. Rinciannya adalah 35.000 unit pickup 4x4 merek Scorpio Pickup buatan Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pickup 4x4 merek Tata Yoda, dan 35.000 unit truk 6 roda merek Ultra T7 buatan Tata Motors. Mobil pickup 4x4 dan truk 6 roda tersebut menurut Joao Mota sangat dibutuhkan di desa-desa untuk mengangkut dan mendistribusikan komoditas-komoditas pertanian dari ladang dan persawahan ke KDKMP. Sebab di semua desa, baik di Jawa maupun di luar Jawa, jalan-jalan yang harus dilalui cukup menantang, sehingga diperlukan pickup 4x4 yang sudah teruji dan tahan banting, serta bisa dipakai hingga puluhan tahun. Melihat jumlah mobil yang sangat besar itu, maka bermunculanlah komentar-komentar di media sosial yang menyebutkan PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan pemborosan. Padahal menurut Joe,
keputusan mengimpor kendaraan dari India itu berhasil membuat Agrinas Pangan Nusantara mengefisiensikan anggaran hingga 43 triliun rupiah. Joao Mota tidak serta-merta mengambil keputusan bekerja sama dengan Mahindra dan Tata Motors sebelum melakukan perbandingan harga dan kualitas dengan mobil merek lain. Kos yang harus dikeluarkan pun dihitung. Jika menggunakan e-katalog atau proses pengadaan mobil dalam negeri, kos yang harus dikeluarkan mencapai 121 triliun rupiah. Tetapi dengan harga yang ditawarkan Mahindra dan Tata Motors, dan dengan melakukan direct buying atau membeli langsung kepada kedua produsen mobil India tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara sekali lagi bisa menghemat biaya 43 triliun rupiah. Sedangkan harga yang ditawarkan produsen lain di dalam negeri jauh lebih mahal. Selisih harganya bisa mencapai sekitar 120-150 juta rupiah per unit. Penghematan sebesar 43 triliun rupiah itu, kata Joe, sedikit banyak dapat mengurangi beban APBN. Nah, kenapa kita harus mendatangkan dari India? Pertama, masalah harga. Produk-produk yang ada yang sekarang ini ada, baik dari manapun yang mensuplai pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal. Dan kenapa kita perlu 4x4? Karena memang kita perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang. Dan hampir di semua, baik di Jawa pun, kalau untuk ke sawah-sawah itu lahannya sangat menantang, sehingga kita perlu mobil 4x4. Selain itu, produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000. Kalau nggak salah, kalau kita tambahkan lagi, kita beli 70.000 dari pasar yang ada, itu stok sendiri tidak ada. Kemudian, ini kita ngomong masalah 4x4. Kemudian, selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu. Jadi dengan begini kita mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak, karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia. Sehingga kami dalam merencanakan belanja khususnya untuk Koperasi Merah Putih ini, pembangunan Koperasi Merah Putih ini, baik secara fisik maupun sarana prasarana, kita melakukan efisiensi secara maksimal. Artinya kalau kita menggunakan e-katalog, itu cost-nya sudah kami hitung sekitar 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kita bisa mengefisiensikan sekitar 43 triliun. Itu hanya untuk sarana prasarana. Komentar-komentar miring yang ditujukan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara tidak berhenti hanya pada soal anggaran dan tuduhan pemborosan. Agrinas juga dituding seolah-olah menganaktirikan produsen otomotif dalam negeri. Tak kurang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran persnya yang dirilis detik.com mengatakan industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memproduksi 1 juta unit pickup per tahun. Jika pembelian mobil pickup itu dipenuhi oleh produsen dalam negeri, kata Agus, akan memberi dampak positif ekonomi sekitar 27 triliun rupiah, ditambah dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional. Sedangkan jika kendaraan pickup itu dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja hanya akan dinikmati oleh industri luar negeri. Agus pun menyebutkan nama sejumlah produsen otomotif dalam negeri yang dinilainya mampu memproduksi kendaraan pickup. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mungkin salah paham atau miskomunikasi, sebab jenis kendaraan pickup 4x4 yang dibutuhkan untuk operasional KDKMP sampai saat ini belum mampu diproduksi oleh para produsen otomotif dalam negeri. Yang diproduksi para produsen dalam negeri adalah jenis pickup 4x2 yang tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan KDKMP. Kalaupun Agrinas memesan pickup 4x4 dari produsen dalam negeri, para produsen itu harus mengimpor langsung dari negara asal secara CBU atau completely built up dengan harga jual yang jauh lebih mahal dibandingkan harga yang ditawarkan Mahindra dan Tata Motors. Waktu yang dibutuhkan para produsen dalam negeri untuk melakukan impor dari negara asal juga tidak sebentar. Sedangkan Mahindra sekarang pun sudah melakukan pengiriman secara bertahap dan sebagian barangnya sudah sampai di Indonesia.
Bahkan pada akhir bulan ini, sekitar 1.000 kendaraan dari kedua produsen otomotif itu sudah akan tiba di Indonesia. Begitu pula dengan truk roda 6. Sebelum memutuskan membeli truk jenis tersebut, Joao Mota terlebih dulu menghubungi para produsen di Indonesia. Dan ternyata mereka tidak mampu memproduksi kendaraan tersebut dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga pilihan pun jatuh ke Tata Motors. Menyinggung munculnya kompetisi di antara para produsen otomotif sebagai akibat pembelian besar-besaran pickup 4x4 dan truk roda 6 dari India, Joao mengatakan bahwa kompetisi itu sangat baik. Dengan adanya kompetisi, money value menjadi baik. Masyarakat mempunyai banyak pilihan, sehingga masyarakat pun akan diuntungkan dengan adanya harga yang bersaing atau harga yang lebih fair. Nah, truk ini pertama kita kasih dulu ke pasar Indonesia. Semua supplier produsen mobil di Indonesia tidak ada lagi bisa memproduksi, baru kita mengambil dari India supaya juga tidak mengganggu distribusi mereka dan market mereka yang selama ini mereka sudah ada gitu. Kalau masalah kompetisi ya bagus, ini kesempatan kita memberikan pilihan kepada rakyat untuk punya lebih banyak opsi, sehingga nanti di ujungnya adalah rakyat yang diuntungkan karena mereka akan mendapatkan harga yang kompetitif, harga yang bersaing atau harga yang lebih fair gitu. Keputusan Dirut Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Souza Mota tidak menyalahi peraturan. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam pernyataannya yang dirilis detik.com mengatakan, impor 105.000 unit kendaraan pickup 4x4 dan truk 6 roda dari India tidak memerlukan persetujuan impor ataupun rekomendasi teknik tambahan. Di sisi lain, pernyataan pers Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita seperti yang dilansir detik.com, tak ayal menimbulkan tanda tanya. Sebab seorang menteri di Kabinet Merah Putih seyogianya sangat memahami kebijakan Agrinas yang direstui Presiden Prabowo atas dasar efisiensi. Apakah pernyataan ini muncul lantaran di dalam tubuh Kementerian Perindustrian ada seorang pejabat aktif yang merangkap menjadi Ketua Umum Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia? Rangkap jabatan sebagai regulator sekaligus pemain seperti ini sempat mendapat sorotan media saat Putu Juli Ardika, pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro di Kemenperin, terpilih menjadi Ketua Umum Gaikindo periode 2025-2028. Rangkap jabatan seperti itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah dan industri otomotif. Tetapi pernyataan Menteri Perindustrian mungkin tidak ada kaitannya dengan hal itu, namun lebih disebabkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Mahindra dan Tata Motors bukan pemain baru di bidang otomotif. Kedua produsen mobil India itu sudah berusia sekitar 80 tahun, sehingga produk-produknya pun telah teruji mampu beroperasi hingga tahunan. Dengan mengimpor mobil dari India dalam jumlah besar untuk KDKMP, pemerintah mempunyai kekuatan untuk mendorong para produsen otomotif India itu guna membangun pabriknya di Indonesia, melakukan transfer teknologi, serta memberikan jaminan after sale service atau purna jual, termasuk menjamin ketersediaan spare part yang diperlukan untuk mobil-mobil tersebut, yang sekaligus tentunya akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Karena dalam masalah jual beli mobil itu bukan sesuatu menjadi yang paling utama, tetapi setelah jual itu dia harus bisa membangun bagaimana maintenance centernya, kemudian bagaimana dia bisa mensuplai fast moving parts-nya. Itu yang menjadi paling penting dalam industri mobil. Kan industri mobil itu sesuatu yang bukan seperti barang yang kita makan atau kita minum, yang habis makan habis minum selesai. Itu kan akan berjalan terus. Dan mobil-mobil ini kita lihat di India proven, yang umurnya ada yang sudah 40-an tahun gitu. Di India itu, Mahindra itu kan termasuk produsen mobil, kita sendiri tidak tahu, ternyata Willys itu buatannya Mahindra gitu. Jeep CJ7 itu buatannya Mahindra gitu. Kita dari dulu berpikir bahwa itu buatannya Amerika gitu, ternyata tidak gitu. Dan Tata sendiri sekarang pun sangat maju gitu. Termasuk Tata itu yang pemilik Range Rover, dan Rover itu punya Tata. Men of our time.